Secara umum, semua negara tak terkecuali di Indonesia memiliki bendungan. Karena bendungan memiliki beragam manfaat untuk kebutuhan masyarakat, di mana tujuan pembangunan untuk menampung dan menyimpan air yang bisa digunakan untuk keperluan, seperti pembangkit listrik, penyediaan air minum, pengendalian banjir, rekreasi atau wisata, olahraga air, irigasi pertanian, ataupun untuk kegunaan lainnya. Nah, seiring berjalan waktu, ada beberapa bendungan di dunia yang dianggap berbahaya jika jebol karena bisa mengambil jutaan jiwa manusia. Apakah ada di Indonesia? Hidup dalam bayang-bayang bendungan atau waduk besar berarti kamu secara tidak langsung menaruh kepercayaan kepada para insinyur yang merancangnya. Karena jika ada salah dalam perhitungan mereka, akibatnya bisa menjadi malapetaka yang mematikan. Ketika sebuah bendungan jebol, gelombang air yang dahsyat bisa menghanyutkan dan membunuh manusia dan makhluk hidup lain yang dilewatinya. Berikut 7 tragedi bendungan paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Selamat datang di channel Gap News. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan info dan fakta menarik yang ada di dunia ini. Bendungan Ban Kiao. Topan dahsyat melanda Provinsi Henan, Cina pada Agustus 1975 yang menimbulkan kerusakan berat. Ada bendungan setinggi 118 meter di provinsi tersebut yang membentang di Sungai Ru. Rampung pada 1952, Bendungan Ban Kiao dibangun dengan interior tanah liat padat dengan hamparan pasir. Tujuannya adalah untuk menyediakan irigasi bagi lahan pertanian di Das Huai yang berdekatan. Reservoir yang dibuat oleh bendungan memiliki kapasitas 158 miliar galon atau 600 miliar liter. Bendungan itu telah dirancang untuk menahan apapun kecuali tingkat banjir yang diharapkan terjadi hanya sekali dalam 1000 tahun. Sayangnya, sekali itu datang ketika topan ganas muncul dalam 5 tahun setelah bendungan selesai dibangun. Hujan turun dalam 3 hari. Bendungan itu pun meluap yang menyebabkan banjir setinggi 10 meter dan lebar hingga 11,3 km. Angka korban diperkirakan sebanyak 230.000 yang tewas. Machu Dam 2. Saat itu Agustus 1979 dan hujan monsun yang sangat deras membasahi provinsi Gujarat di India. Tidak ada yang aneh tentang hujan tahunan yang biasanya melanda sebagian besar anak benua. Tapi tahun itu segalanya berbeda. Curah hujan hampir apokaliptik dan akibatnya terlihat jelas di Sungai Machu yang mengalir dalam dan deras. Sungai itu begitu meluap oleh hujan sehingga bendungan Machu 2 terpaksa membuka pintu air yang melindungi keutuhan bangunan pada saat curah hujan yang luar biasa. Tetapi pelepasan air tidak cukup untuk menghentikan air banjir yang mengalir ke tepian tanah yang berada di pinggir bendungan. Itu sudah cukup untuk menghancurkan strukturnya. Angka korban yang akurat tidak ada, tetapi satu perkiraan mengatakan 25.000 mungkin telah tewas akibat kejadian itu. South Fork Dam. Dibangun dari batu dan tanah padat, bendungan South Fork berjarak sekitar 13 km di sebelah timur Johnston, Pennsylvania. Struktur asli sepanjang 280 meter berdiri setinggi 22 meter dan dibangun pada 1852. Versi bendungan itu sebagian gagal hanya 1 dekade setelah selesai. Seorang pria bernama Benjamin Ruff membeli sisa-sisa bendungan dan tanah yang bersebelahan pada 1872 dengan rencana untuk memperbaiki bendungan dan membangun resort mewah. Maka muncullah South Fork Fishing and Hunting Club yang dilindungi oleh industrialis kaya saat itu seperti Henry Frick dan Andrew Carnegie. Tapi bencana melanda pada 1889 ketika badai dahsyat menggenangi daerah itu dengan curah hujan yang sangat deras. Cukup untuk menyebabkan runtuhnya bendungan pada hari terakhir Mei 1889. Bahkan, modifikasi yang dilakukan pada desain bendungan oleh Ruff setidaknya sebagian disalahkan atas kegagalan tersebut, yang melepaskan 20 juta ton air dan mengakibatkan 2.209 kematian.
Bendungan Fajon. Ketika Bendungan Fajon di Pegunungan Alpen Italia selesai pada tahun 1959, itu adalah salah satu yang terbesar di dunia. Tampaknya struktur itu sendiri dibangun dengan baik karena tidak runtuh, namun bencana banjir masih menghancurkan harta benda dan kehidupan pada tahun 1963. Apa yang menyebabkan bencana tersebut? Sebenarnya adalah tanah longsor besar yang dikombinasikan dengan fakta bahwa waduk bendungan telah terisi melebihi batas desainnya. Bendungan itu sudah dalam posisi genting ketika tanah longsor besar di dekat Monte Toc mengirim 260 juta meter kubik batu jatuh ke danau buatan manusia. Itu cukup untuk menumpahkan air dalam jumlah besar di atas bendungan. Banjir itu begitu dahsyat hingga menciptakan dinding udara yang mengoyak pakaian para korban bencana. Perkiraan terbaik menempatkan jumlah kematian sekitar 2.000 jiwa. Bendungan Lembah Ror. Runtuhnya bendungan ini bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah tindakan yang sepenuhnya disengaja. Suatu malam pada Mei 1943, satu skuadron yang terdiri dari 19 pembom Lancaster lepas landas dari Inggris. Misi mereka adalah menghancurkan bendungan menggunakan bom yang dirakit secara khusus. Rencana awalnya adalah untuk menghancurkan ketiga bendungan tersebut, tetapi hanya dua yang dihancur. Eder dan Monhi, bendungan Sorpe, selamat dari serangan itu. Tapi itu sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan. Orang Jerman yang tewas dan hilang berjumlah 545. Tetapi tidak hanya orang Jerman yang kehilangan nyawa mereka. 749 pekerja dan tahanan Belanda, Ukraina, Perancis, dan Belgia tewas atau tidak ditemukan. Itu hanya kurang dari 1.300 korban secara total. Bendungan Puentes. Pada 1802, Bendungan Puentes di wilayah Murcia, Tenggara Spanyol adalah yang terpanjang di negara itu. 286,5 meter dari ujung ke ujung, lebih dari 11 km dari kota Lorca. Bendungan itu berdiri setinggi 50 meter. Jeronimo Ortiz de Lara merancang strukturnya dan mulai 1785. Konstruksi memakan waktu 6 tahun. Mungkin itu petanda bahwa bendungan itu dibangun untuk menggantikan bendungan yang jebol pada tahun 1648. Bendungan baru ini dimulai dengan awal yang tidak menguntungkan. Dengan waduknya hampir seluruhnya kering karena hampir 1 dekade kekeringan parah di Murcia. Tapi langit akhirnya terbuka dengan sepenuh hati pada Maret 1802. Pada akhir April, bendungan itu tampaknya akan meluap. Saat itulah gagal melepaskan semburan air setinggi 12 meter langsung menuju Lorca. Banjir menghancurkan lebih dari 800 rumah, ditambah banyak bangunan industri dan pertanian. Kehilangan nyawa juga berat. 608 meninggal akibat banjir. Bendungan Santo Franciscus. Selesai pada tahun 1926, Bendungan Santo Franciscus sepanjang 21,3 meter terletak sekitar 64 km di bawah laut Los Angeles. Tujuannya adalah untuk menyimpan air untuk jaringan saluran air kota. Struktur beton berdiri di ketinggian 62,5 meter. Biro Pengairan dan Pasokan Los Angeles bertanggung jawab atas pembangunan tersebut, dengan Chief Engineer William Mulholland memimpin proyek tersebut. Mulholland adalah seorang insinyur otodidak, tetapi memiliki pengalaman dalam membangun beberapa bendungan. Namun, itu lebih merupakan bendungan tanggul daripada bendungan beton. Ini ternyata menjadi titik kritis. Begitu pula fakta bahwa selama pekerjaan desain, tinggi bendungan bertambah 6 meter. Sayangnya, efek dari peningkatan ini terhadap keseluruhan struktur bendungan tidak diperhitungkan dengan baik. Benar saja, beberapa tahun setelah selesai, pada tahun 1928, bendungan itu gagal total. Hal ini mengakibatkan kematian sekitar 400 warga California. Nah, itu tadi pembahasan tentang tragedi jebolnya bendungan terbesar yang pernah terjadi. Jangan lupa tinggalkan komentarmu ya. Terima kasih sudah menonton.